Aplaus sekali lagi buat MC kita, Bapak Kes dan Eyang Ira. Aduh, ini senang banget Bapak Ibu ya. Kalau Eyang Ira itu satu masih energi. Kira-kira umur berapa? Eyang 17 katanya ya. Dan saya senang setiap MC itu selalu keluar yang namanya pantun. Maka saya nanti tadi ngarep-ngarep kok pantunnya belakangan cuma 2 gitu ya. Saya tunggu pantun-pantunnya. Baik, bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yardi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu semangat Bapak. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran mentor kita, guru kita, yang pemateri kita yang akan kita sama-sama belajar, Bapak Haji Mahmudi dan Ibu. Aplaus buat beliau. Terima kasih. Kita sudah nge-range waktu dari bulan sebelum pandemi ya. Ternyata ada pandemi jadi di cancel. Alhamdulillah saat ini berjalan. Dan tentunya yang kedua adalah para hadirin semuanya, yang tentunya dari keluarga besar Smart City Reward dan juga beberapa tim dari luar SSW, dan juga di sini juga saya lihat itu ada beberapa yang datang jauh-jauh dari luar kota. Mungkin saya absen sekali lagi ya. Yang jauh mungkin tadi dari Riau, ada tadi Riau. Aplaus buat beliau yang dari Riau. Kemudian agak geser ke sini dari Lampung. Ada dari Lampung? Masya Allah, dari Lampung. Saya sampai belum ketemu ya. Kemudian ada dari mana, Sukabumi katanya tadi, Sukabumi ya. Sukabumi ada. Dari Karawang? Karawang ada. Cikarang? Serang. Waduh, Serang. Tangerang, di mana? Cilacap. Masya Allah. Dan keluarga besar Jabodetabek. Nah, alhamdulillah. Dan juga terima kasih atas kami ucapkan yang sebesar-besarnya untuk para panitia ya, mulai dari kapten Bapak yang di depan yang ganteng, Bapak Winda Sanjaya, kemudian juga ada MC beliau, ada Pak Kris dan ada Eyang Ira, kemudian juga ada main floor yang saya sebutkan satu-satu, dan semuanya terutama para yang di luar yang jaga-jaga ini, ada dari registrasi, kemudian nanti ada registrasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas jerih payah, mulai dari persiapan, mulai dari meeting sampai malam jam 12, Masya Allah. Mudah-mudahan amal kebaikan dari panitia semua mendapatkan limpahan dan juga ganjaran dan juga balasan dari Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 hal yang Bapak Ibu perlu garis bawahi di sini. Yang pertama, niat baik kita. Yang pertama, ingin sekali bahwa Smart City Reward alhamdulillah mengajukan training ini itu langsung dari kantor pusat, dan alhamdulillah sudah di-approve bahwa insya Allah Bapak Ibu kalau mengikuti dari awal sampai akhir, Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat resmi dari PTBS. Aplaus buat PTBS. Yang kedua tentunya bahwa kita sebagai mitra dari PTBS ingin sekali bahwa di dalam penyampaian tentunya tidak mau ada yang namanya kesalahan. Makanya kita sebut bahwa di sini adalah konsepnya kita ada training dan ada product knowledge. Ada 2 hal yang kita ingin sampaikan. Yang pertama, kita berbicara tentang product knowledge, bahwa eco farming itu perlu yang namanya ilmu tentang dari segi pengetahuan. Apa dan mengapa dan bagaimana, itu konsepnya, itu nanti akan disampaikan langsung oleh pembicara kita. Yang kedua, kita nanti juga ada sesi praktek, maka kita sebut dengan training. Konsep training ini kalau product knowledge itu kita bicara tentang ilmu, kepintaran, ya, tentang verbal. Tetapi kalau kita berbicara tentang training, konsepnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang memiliki skill ya.
skill. Kalau skill ini ya, biar nggak tegang lah. Kayaknya kok lihatnya kok tegang-tegang banget kayak itu ada apa gitu. Jadi dua hal ini mudah-mudahan Bapak Ibu, niat baik kita, niat dari awal kita memakai konsep dua ini, mudah-mudahan Bapak Ibu, pertama dari segi keilmuan Bapak Ibu sudah tidak ragu lagi menceritakan ataupun memberi penyuluhan-penyuluhan terhadap petani-petani dan juga terhadap mungkin kelompok-kelompok tani, sehingga Bapak Ibu pada saat penyampaian tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, secara kemampuan atau skill, kita berbicara tentang ada banyak hal, terutama dalam hal bagaimana nanti materinya di sini ya. Ini nanti kita akan berbicara tentang 7 hal. Dari segi keahlian, pertama kita berbicara tentang bagaimana sih sultan itu apa, kemudian agro ekosistem itu apa, karena kita mesti tahu ya bahwa ekosistem atau lingkungan itu kita harus tahu dari segi konsep, segi agronya. Kemudian materi ketiga kita berbicara tentang pemupukan berimbang, karena sudah barang tentu namanya pemupukan bukan berarti banyak itu bagus, tapi betul-betul harus berimbang. Kemudian kita bicara tentang 4 nanti, itu kita bicara tentang kandungan dan manfaat eco farming ya. Sudah barang tentu kita sudah masuk ke dalam konsep produk. Kalau 1 sampai 3 kita berbicara secara umum. Kemudian yang kelima kita juga masuk ke dalam skill kita, dalam arti kita akan menghitung bagaimana dosis eco farming. Karena sudah barang tentu sebelum saya ikut training di kantor pusat, itu ternyata Pak Haji salah cara pemakaian. Kelihatannya udah pintar anak petani, tapi belum tentu kita bisa sesuai dengan apa yang menjadi takaran-takaran yang sebenarnya. Kita akan bicara tentang menghitung dosis eco farming. Jadi Bapak Ibu nggak boleh ngantuk. Kalau misalnya ngantuk masuk ke belakang, lari ke belakang ada kopi minum balik lagi. Ya harus betul-betul ini. Karena kalau kita sampai salah, jangan sampai Bapak Ibu masuk ke lahan petani, semprotin, pulang-pulang mati semua ini. Kemudian yang keenam kita berbicara tentang aplikasi eco farming ya. Bagaimana aplikasi eco farming yang benar itu seperti apa? Sehingga Bapak Ibu jangan sampai salah pada saat penerapan dan juga masuk ke area pertanian. Karena petani itu sebenarnya pintar-pintar ya, pintar ngomong, tapi kadang-kala kita berbicara tentang hal yang hakiki sebenarnya, dosis dan sebenarnya itu harus tepat. Karena biasanya kalau petani yang penting nyemprot, yang penting mupuk, hasilnya kumangke gitu ya. Nah ini kita harus betul-betul benar karena kita berbicara tentang profesional. Kemudian yang selanjutnya itu nomor 7 itu langsung kita akan praktek demo ya eco farming. Jadi insya Allah ini mudah-mudahan 7 dari materi yang akan disampaikan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyerap, walaupun mungkin nanti sekali lagi kalau misalnya MC tolong kalau ada yang ngantuk pojokan ini langsung dipanggil. Karena sayang, banyaknya mahal, betul nggak? Ya, kalau ini nggak nyampe, pulang-pulang kemudian masih ada yang mati, seperti berkata, jangan salahin panitia dulu, gitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ke depan kita nanti, alhamdulillah, saya sudah berdiskusi dengan Pak Haji bahwa yang hari ini daftar kita akan jadikan satu grup alumni training ke Bapak Ibu. Jadi khusus bagi peserta beruntung sekali, nanti saya dan Pak Haji akan membentuk satu grup WA, di mana ini sebagai Bapak ini akan berkelanjutan. Jangan sampai sekali lagi sudah ikut training tapi masih salah. Jadi nanti kita takutnya Bapak Ibu pada saat ini kan waktunya terbatas. Tentunya pertanyaan-pertanyaan pasti semuanya sudah ada ya. Nah takutnya Pak Haji nanti sampai maghrib belum selesai, maka kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan dilanjut di grup WA. Ya sekali lagi applause buat kita semuanya. Nah yang terakhir Bapak Ibu semuanya, pada saat tentunya kami melayani Bapak Ibu ada sesuatu yang mungkin tidak sempurna ya. Tentunya panitia juga punya kapasitas terbatas. Jadi kalau mungkin nanti pada saat pelayanan kita ya, pada saat mungkin nanti tentunya makan dan sebagainya, kalau memang nanti pada saat pelayanan kurang berkenan, kita atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bukan itu yang kami maksudkan, tapi kami ingin betul-betul melayani sepenuh hati. Tapi sekali lagi balik lagi semuanya keterbatasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima, dan insya Allah fokus yang kita inginkan adalah Bapak Ibu setelah Bapak Ibu pulang dari training ini mendapatkan satu tentang product knowledge tentang eco farming. Yang kedua
kita berbicara tentang skill, bagaimana cara praktek, dan ketiga Bapak Ibu, untuk berkelanjutan kita akan membentuk satu komunitas WA Group agar Bapak Ibu betul-betul bisa memaksimalkan hasil dari training ini. Terima kasih, saya atas nama panitia dan juga founder dari Smart Synergy World mengucapkan selamat bertraining ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya hasil dari training ini bisa meningkat secara poin, kan ujungnya poin ya. Dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu di lapangan itu akan terus ya membina masyarakat terutama di bidang pertanian, mudah-mudahan menjadi satu sumbangan buat kita di Republik Indonesia mewujudkan mewujudkan lahan subur, petani makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebuah pantun mau? Biar gak ngantuk ya. Baik. Mangga kuweni alias bacang. Di jus pelepas dahaga. Disiplin ilmu kita harus kita jaga, dan kita di sini akan sampai siang. Gak nyambung. Ya, saya senang sekali masih bisa ada yang bicara. Sekarang yang benar ini pantunnya ya. Badan segar karena minum jamu. Badan sehat karena olahraga. Kita belajar bukan sekedar menuntut ilmu, tapi yuk kita niatkan untuk ibadah. Luar biasa. Oke, tidak berlama-lama lagi. Kita akan mendengarkan session pertama, yaitu dari narasumber kita, alumni IPB Angkatan ke-28, Program Studi Tanaman Pangan, Departemen Agronomi, Fakultas Pertanian IPB Bogor. Mari kita sambut narasumber kita, Bapak Haji Mak Munir. Berikan aplausnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu sekalian yang jauh-jauh dari luar daerah maupun dari sekitar daerah ini, yang senantiasa mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Juga pada panitia, wabil khusus Pak Ustadz Masturi yang sudah lama mengundang saya, dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan beliau. Juga pada panitia Bu Eyang ya, Eyang, dan ini mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik buat kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Untuk mengawali, mari kita sama materi ini. Saya sengaja di awal kita juga harus sedikit banyak belajar dari alam. Ini renungan ini sesungguhnya sudah lama. Mungkin beberapa petani maupun kita semua sadar atau tidak sadar, inilah faktanya dan inilah kenyataannya. Bahwa dalam dunia pertanian, Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan sama Allah untuk selalu tadabbur. Dan kita sebagai makhluk Allah yang diberikan mandat sebagai khalifah di muka bumi ini, tentunya mempunyai tujuan yang sama, ingin memakmurkan bumi. Jangan sampai di sekeliling kita nanti ada lahan kosong tumbuh rumput. Berarti menunjukkan kita tidak memiliki kepedulian dengan alam. Karena Allah sendiri telah menciptakan bumi, langit dan isinya, itu tidak ada yang sia-sia. Betul atau tidak? Cuman kenapa kita menyia-nyiakan?
ada lahan nganggur, ada mungkin kolam yang dibiarkan, kan begitu. Di alam ini dari mulai awal penciptaan sampai nanti yaumul akhir itu diatur sama Allah dan memiliki standarisasi dan memiliki keseimbangan. Ada istilah energi itu tidak pernah hilang, tapi dia berubah. Betul tidak? Nah, disinilah kita harus paham. Dunia pertanian ini sesungguhnya lebih banyak kita belajar dengan alam. Makanya standarisasi yang Allah berikan dan keseimbangan yang ada di alam ini, jangan sampai karena keserakahan kita jadi hancur segala-galanya. Kalau bicara alam, ketika contoh ya, ada lahan di lereng gunung ditebang, yang terjadi apa? Longsor. Tapi kalau tidak ditebang terjadi tidak? Jadi ternyata keseimbangan itu akan mengikuti pola yang dilakukan oleh kita, sadar atau tidak sadar. Bapak Ibu mau nyebrang ke jalan pun kita harus juga hati-hati. Kenapa orang itu tertabrak? Karena di jalur cepat misalnya. Ya kita mengikuti, gimana jalannya cepat juga. Nah ini proses yang harus kita pelajari dari awal. Bahwa keseimbangan ini di muka bumi ini terus akan berubah sesuai dengan konsep keseimbangan atau standar yang Allah berikan. Ya. Bahkan dalam dunia pertanian, di sini ada petani. Saya mau tanya, ada petani nggak? Nggak ada petani. Kalau di sini pengusaha tani ada? Coba ngacung yang merasa pengusaha tani. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita harus tahu, Bapak-Ibu sekalian, di dunia pertanian mungkin bagi petani hama, penyakit dan lain sebagainya itu merupakan satu momok atau sesuatu yang menjadikan pikiran dan segala sesuatu mengganggu dalamnya. Padahal Bapak-Ibu sekalian, hama dan penyakit itu sesungguhnya tidak. Hanya subjek ataupun status aja yang membedakan. Dikatakan hama karena ada mengganggu. Jadi kalau tidak mengganggu itu bukan hama. Dan hama tidak harus ulat, tidak harus manusia pun bisa jadi. Iya. Kita mau panen besok nih ya. Tiba-tiba malam ada yang ambil. Hama bukan kita. Makanya Allah Subhanahu wa berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 bahwa kerusakan di muka bumi ya disebabkan oleh ulah manusia. Siapa manusia itu? Kita sendiri. Maka dari itu kita wajib bersyukur dan wajib kita terus belajar. Nah, tadi ingat dalam lagu Eko Parim apa? Satukan visi, kuatkan misi, ya kan? Ada yang hafal itu? Nah, nanti dites harus yang hafal itu. Satukan pikir, kuatkan rasa. Di sini apa? Kita harus berpikir dan kita harus peduli dengan lingkungan. Nah maka dari itu ini awal dari materi ini sesungguhnya saya ingin memberikan sebuah pemahaman Bapak Ibu sekalian bahwa hidup ini jadikanlah hidup yang terbaik dalam perjalanan sejarah kita. Jadikanlah hidup ini adalah catatan-catatan yang terbaik dalam aktivitas sehari-hari. Sekali kita melakukan sesuatu yang buruk akan hancur kebaikan. Baik Bapak sekalian, kita masuk ke materi yang pertama. Ini materi mudah-mudahan sebelum zuhur selesai. Amin.
Ada yang tahu ini apa agrokosistem? Oh ya, maaf, sebelum saya materi, perlu perkenalan nggak? Perlu. Nama saya ada di depan, nama Haji Munir. Tadi disebut MC, saya lulusan IPB. Dan saya sudah hampir 13 tahun bergelut dengan pertanian dan bercengkerama dengan petani. Kenapa? Dengan semakin kita mengenal karakter petani, kita akan lebih mudah beradaptasi. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin orang tua ataupun kakek yang petani, ada ya? Sudah terbayang nggak dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, petani itu kayak apa? Ya kan? Petani itu Bapak Ibu sekalian, itu merupakan pejuang pangan, kedaulatan keluarga, termasuk kedaulatan negara. Bung Karno pernah bilang bahwa petani adalah penyangga negara. Itu betul. Bisa dibayangkan kalau petani tidak menanam padi, misalkan, masa kita nanti makan harus diimpor dari Vietnam atau dari Thailand? Malu kita. Atau mungkin langkah sedikitnya kita dikasih makan sama tetangga. Jangan seumur-umur. Apa mau seperti itu? Kalau perlu kita kasih makan, sedekah. Betul tidak? Nah, maka dari itu saya berharap setelah training ini Bapak Ibu sekalian memahami itu semua. Terus yang berikutnya, kenapa materi kok saya kan training ekoparti, tapi kok materinya agrokosistem? Ada kira-kira berpikir seperti itu enggak? Ada. Ini penting Bapak sekalian, bahwa agrokosistem ini nanti lebih lengkapnya silakan lihat di Haji Munir Channel. Ya. Bagi yang belum subscribe, sedekah klik subscribe buat saya. Boleh kan? Jangan lupa loh, janji ya. Subscribe. Ada yang belum subscribe, tanya saya. Yang belum subscribe mana? Wah, banyak ya belum subscribe ya. Yang sudah subscribe? Tahu. Itu channelnya Haji Munir, Haji Munir Channel. Ya. Pokoknya pulang dari sini nanti saya lihat subscribe naik enggak gitu. Bisa ketahuan loh. Ini peserta ada berapa Ustaz? Peserta ada berapa semuanya? 160. 160. Subscribe saya sekarang 1.800. Jadi naiknya harusnya 1.900. Yes. Nah, kenapa agrokosistem ini penting? Apa hubungannya dengan ekofarming? Nah, di sini saya akan katakan atau saya gambarkan secara sepintas, ini agroekosistem di mana gambarannya? Sawah. Ada yang bisa membaca gambar ini seperti apa? Tunjuk tangan. Ada yang sudah kita melihat gambar itu bisa membaca apa yang akan bisa tergambarkan dari gambar itu. Yang ini silakan tunjuk tangan dulu baru ngomong, baru bicara. Kalau perlu kasih door prize Ustaz. Oke? Mata rantai. Masih ada lagi yang punya pendapat tentang gambar ini seperti apa? Kehidupan. Apa? Kadang-kadang kehidupannya aja. Ini sengaja saya lempar pertanyaan supaya nggak ngantuk. Takutnya pagi-pagi ada juga ngantuk karena habis dari mana-mana capek jauh duduk di AC ngantuk. Nah, satu lagi ibunya ada yang tahu gambar ini seperti apa? Silakan Bu. Siklus makan nasi kan. Gak apa-apa, pendapat itu bisa berbeda-beda. Tujuannya sama Bu ya. Bapak juga sama kan?
Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat sawah, di sini ada sawah nggak? Terdekat di mana sawah? Di daerah sini yang terdekat di mana? Atau ada yang belum pernah lihat sawah? Kali-kali nanti Pak Ustadz ajak jalan-jalan ke Kerawang ya, itu di sana sawah semua gitu kan, hampir lah gitu kan. Itu di sana di Kerawang itu hampir di desa saya aja dari luas wilayah sekitar 700 hektar itu sawahnya 500 hektar, jadi 200 hektar daratan. Bahkan di sana nama-namanya saya juga tinggal di kampung namanya Kampung Pulau Putri. Jangan terbayang Pulau Putri ada di Pulau Seribu, bukan. Kalau pulau itu ada di tengah-tengah lautan. Kalau pulau itu di tengah-tengah sawah, semuanya sawah, depan belakang sawah. Itu pulau. Ada Pulau Gebang katanya. Atau ada sawahnya nggak di sana? Ya. Yang pasti gambar ini menggambarkan bahwa yang sebenarnya yang harus ada di alam dalam konteks agrosistem di sawah ini inilah. Ada matahari, ada air, sumber dari hujan, ada tanah, yang nongol ada cacingnya. Itu menunjukkan tanah itu subur. Terus ada tikus, hama, ada capung, ada ular. Nah kalau ini apa nih? Ini apa nih? Kubang sahabat petani. Wah. Kalau ini? Pembantu dia. Ya. Ini ada plankton, ada mikroorganisme, mikorija, bahan organik dan semuanya. Jadi kalau sudah ada lengkap begini, menunjukkan sudah merdeka. Artinya apa? Tanah itu subur, ya insya Allah tadinya makmur nantinya. Karena ini tatanan ini kalau saja hilang satu, jadi masalah, Pak. Jadi masalah. Itu konteks agrosistem gambarnya seperti itu. Terus semakin banyak gas yang dimunculkan, berarti aktivitas bakterinya semakin bagus. Nah, ketika ini kita sudah buat larutan, misalnya ya. Nah ini yang sebelah ini diusahakan jangan sampai nyentuh ke larutan. Ya anggap aja ini nanti sebagai penyalur dari gas yang akan keluar dari botol larutan biang keparmi ini. Nah yang berikutnya ini disalurkan ke bukan, maksudnya ke air ya, tetapi airnya terendam. Jadi nanti seperti ada gelembung udara. Kayak di akuarium Pak ya? Iya, selangnya terendam. Selangnya terendam, seperti itu. Ini contoh aja, nanti Bapak bisa buat dengan yang lebih besar lagi. Misalnya di gen ya, dan sebagainya. Ini lebih aman. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Para petani layak bahagia, nah hasil kebunnya melimpah, dan penghijauan di mana-mana. Sudah layaknya kita bersyukur saja. Satukan visi, kuatkan misi, demi kehidupan yang lebih hakiki. Satukan pikir, kuatkan rasa, demi kehidupan yang lebih berkah. Oh, oh, oh.
indah. Dengan eco farming hasil bumi melimpah. Berkat eco farming petani hidup berkah. Karena eco farming bumi pun subur, petani makmur, jaya Indonesia. Terima kasih sudah menonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya, agar video ini terus berkembang dan bermanfaat. Salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petani makmur.